mengkorupsi pikiran, akan memberikan legitimasi bagi korupsi duit, bagi korupsi yang lain-lain, begitu kan? Nah, artinya bagi orang seperti itu yang mau reputasi itu mereka mengatakan jangan minta kami solusi dari kami. Bagi saya itu tidak fair, tidak etis, tidak logis, dan sama sekali nggak estetis juga. Sebagai sebuah retorika tidak menarik untuk didengar. Nah, gitulah. Ketika kamu manen setelah kamu bekerja, Budiman dan teman-teman, kamu dulu manen. Oh ternyata, kamu dulu bekerja. Oh kamu ternyata bekerja hanya untuk menikmati panen ya. Kamu sama aja dengan mereka yang suka manen. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Ini edisi pertama bulan Juni, bro ya? Bulan Juni. Tanggal 2. Gue kalau bulan Juni ini selalu ingatnya pada satu puisi indah dari Sapardi Djoko Damono. Hujan di bulan Juni. Aduh, itu puisi itu. Gen Z harus ngerti puisi biar batinnya agak ini sedikit melankolis sedikit lah. Tapi kayaknya abang lu baca banyak banget ya sastra ya dulu ya. Ya Khairil Anwar lah paling enggak kan. Ya. Tapi kali ini kita nggak akan membahas puisi, kita akan membahas reformasi. Tahun ini 2026 itu reformasi menginjak 28 tahun. Udah lama ya? Udah lama. Jadi masih ada perdebatan tuh. Ada yang mengatakan bahwa reformasi itu berhasil, antara lain diperlihatkan dengan demokrasi yang semakin baik, pemilihan langsung, presiden maupun legislatif, media sosial kita semakin bebas. Jadi kalau kita sekarang mengkritik presiden, tidak ada ketakutan akan hilang besok paginya. Itu salah satu dari manfaat reformasi yang kita rasakan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa reformasi kita itu gagal. Reformasi hanya mengubah wajah penguasa, tapi tidak mengubah cara kekuasaan untuk memakmurkan masyarakatnya. Itu antara lain dalilnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang reformasi, bukan hanya dengan orang yang pendengar sejarah demokrasi, tapi beliau adalah pelaku dari pusaran sejarah reformasi itu sendiri. Beliau adalah seorang aktivis era otoriter, pernah menjadi tahanan politik, Mas Budiman Sujatmiko. Terima kasih sudah mengundang kembali ke Real Politik ya. Terima kasih, Mas Bud. Ini udah 2 kalinya ini. Iya. Jadi gimana Mas? Nanti kita akan berguru lah ke Mas Budiman tentang bagaimana. Enggak lah. Yang berguru saya suka berdebat. saya nggak suka ngambil Gitu murid. ya? Saya suka berdebat ya. Saya suka berdebat. Tapi bedanya apa sih Mas? Aktivis di era otoriter dulu dengan aktivis di era demokrasi saat ini? Bedanya? Wah, dari konteksnya jelas berbeda. Konteks di era otoriter tujuannya satu. Liberty. Kebebasan. Liberty ya. Kebebasan dari kekangan kekuasaan yang monolitik, yang tunggal. Ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu sistem politik kita, juga sistem teknologi kita memang tidak memungkinkan adanya percakapan dua arah yang seimbang, ya. Dengan otoriter tentu saja satu arah informasi dari pemerintah, di luar itu dianggap membangkang. Kedua, teknologi pada waktu itu tidak memungkinkan masyarakat bersuara di luar versi resmi yang ada, ya. Kalau pada masa, misalnya nih kita masih di era otoriter Orde Baru, di era media sosial, barangkali situasinya berbeda juga, ya. Karena pada waktu itu juga belum ada media sosial, belum ada X, belum ada IG, Tweet, belum ada FB segala macam ya. Ya kita dua biasanya pelampiasan kita untuk bersuara. Bikin selebaran, kita bagi-bagikan ke tempat-tempat kos-kos mahasiswa, tempat kos-kos buruh jam 3 pagi, kita naik motor, kita selip-selipkan ke tempat kontrakan buruh, ke tempat kos-kosan mahasiswa. Kadang-kadang kita bikin grafiti di tembok-tembok. Butuh effort yang berlebih ya. Kita bikin grafiti di tembok-tembok dengan resiko ketangkap juga gitu. Kalau nyebarkan selebaran, bukan cuma resiko ditangkap aparat, dikira maling juga bisa dipukulin orang kan, dikira maling kan, ya ada resiko seperti itu. Jadi untuk sebuah pernyataan, effortnya ya bisa juga kekuasaan tentu saja, dan
orang yang salah paham. Ini apa yang malah mengendap-endap ke kos-kosan mahasiswa. Ya kan, jajan mau mencuri motor atau mencuri sepeda gitu kan. Padahal kita mau ngajak mogok misalnya esok harinya gitu ya. Jadi resikonya untuk sebuah pernyataan 2-3 paragraf ya seperti itu. Kalau sekarang kan dengan era media sosial, Anda mau bikin utas yang sangat panjang, Anda hanya bisa melakukan di manapun. Bisa dijangkau puluhan ribu orang langsung. Puluhan ribu orang di tweet, di retweet, quote by tweet, macam-macam ya. Jadi berbeda itu satu. Jadi tidak ada survival mode, tidak ada gain, ada risk. Dulu gain itu gainnya tinggi, risknya tinggi. Kalau sekarang gainnya bisa tinggi, risknya rendah. Risknya rendah. Misalnya kamu anonim misalnya, tweet yang menghentak ya hari ini ya apapun ya, kontroversial. Belum tentu benar, kontroversial, yang like banyak, yang nonton banyak, dan Anda dapat banyak viral lah ya, engagement ya, dan tidak ada resiko apapun, tidak ada. Bahkan meskipun pakai akun namamu sendiri gitu. Jadi ketika sesuatu gain didapat tanpa risk, kecenderungannya apa yang terjadi? Asbun. Nah, bisa asbun. Kedua, karena yang kita hadapi adalah aktor-aktor yang kita lihat itu, yang kita serang itu adalah sesuatu yang tidak bisa membalas kita, gitu ya. Ya Anda merasa bisa bebas begitu saja. Dan merasa benar sendiri juga Bisa kadang-kadang. seperti itu. Dan kedua sih, seingat saya nggak tahu kelompok yang lain. Kalau yang dulu saya dengan teman-teman PRD, serangan kita terhadap pemerintah Orde Baru pada waktu itu tidak pernah menyerang individu. Kita tidak pernah menyerang misalnya individunya Presiden Soeharto. Kita tidak pernah menyerang individunya presiden atau individu pejabat dalam pengertian individu yang nggak ada hubungan dengan kebijakannya. Ya fokus kepada kebijakan. Gitu. Saya nemu Mas satu di TikTok tentang kiprah Mas Budiman terkait dengan risk itu tadi. Coba tolong ditampilkan deh. Nih saya bacain. Budiman Sujatmiko pernah diancam hukuman mati. Benar Mas ya? Ya ancaman subversif, ancaman subversif itu mati ya. Divonis 13 tahun, menolak ditawari gerasi. Gerasi itu pengampunan dari presiden ya Mas. Iya, betul. Tapi harus ngaku bersalah lebih ya. Harus ngaku bersalah. Mungkin karena itu ditolak kali ya. Karena itulah ditolak. Karena itu ditolak. Ternyata kita pernah seasik itu dan hanya cengeng untuk urusan cinta. Bukan mohon-mohon dibebaskan. Jadi yang bikin aktivis dulu itu cengeng itu hanya urusan cinta, bro. Misalnya kita di penjara, kemudian pacar kita mutusin kita, gitu kan? Itu baru mewek ya. Mewek. Tapi kalau soal perjuangan enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Bayangin, bro. Itu subversis itu diancamnya hukuman mati ya. Bukan sekedar penghinaan presiden, bukan. Tapi kita dianggap secara terstruktur, sistematis, masif ingin menjatuhkan pemerintahan, bukan sekedar mengkritik presiden. Itu subversi. Kira-kira gitu. Bilang nggak hidup di zaman Orde Baru belum lahir kan? 98 baru lahir. Baru lahir. Baru ya. Ngerasain. Baru lahir. Subversis itu udah kiamat kecil lah itu pokoknya. Kalau kena undang-undang subversif itu. Itu udah kiamat apa? Sugro apa ini? Iya, kiamat besar. Kubro besar. Kubro besar tuh. Divonis 30 tahun. Dan menolak ditawari gerasi. Itu kenapa Mas alasannya waktu itu sebetulnya? Ya. Yang menawari gerasi itu pemerintah kan ya? Pemerintah Pak Habibie pada waktu itu Pak Habibie. setelah Presiden Soeharto jatuh 21 Mei, ya? beberapa tahanan politik langsung dibebaskan dengan amnesti. Pak Muhtar Papahan, Pak Sri Bintang Pamungkas, beberapa demonstran mahasiswa dikasih amnesti. Artinya apa? Pernyataan dari presiden pemerintah pada waktu itu adalah Menteri Hukumnya waktu itu Pak Muladi ya, almarhum Profesor Muladi, amnesti pada hari itu juga setelah Pak Harto mundur. Langsung itu ya? Langsung itu dibebaskan. Pada kami tidak, pada PRD tidak, nunggu berbulan-bulan. Tapi yang ditawari gerasi. Setelah berbulan ditawari gerasi. Kenapa kok bisa beda ya Mas? Yang satu amnesti yang karena yang lainnya kan dianggap sekedar menghina pemerintah, mencela pemerintah, mengkritik, tapi kritiknya dianggap terlalu bising sih itu. Nah, kalau kami tujuannya kan bukan sekedar itu, tapi kami dianggap sebagai secara terstruktur, sistematis, masif membangun kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan. Ya, bukan sekedar mengkritik nih, tapi memang betul-betul mau mukul kira-kira itu dan mengumpulkan kekuatan. Bagi kami sih itu kehormatan ya, dalam tanda kutip ya, karena ya kehormatan lah. Ibaratnya kita dapat apa ya, dianggap sebagai
Ancaman. ibaratnya tentara kita tuh pasukan khusus gitu, mungkin ya. Sehingga resikonya pun tertinggi. Ancamannya memang mati meskipun dalam tuntutannya 15 tahun untuk saya, yang lainnya ada dituntut 12 tahun, 8 tahun. Karena kami subversi, maka kemudian subversi itu adalah kesalahan di segala rejim. Bahkan di tengah rejim demokratis sekalipun subversi itu adalah kesalahan. Ya, kesalahan. Karena dianggap membahayakan negara begitu ya. Bukan pemerintahan saja, negara. Jadi kami dianggap bersalah gitu. Dianggap bersalah bahkan setelah reformasi gitu ya. Ya, kita mengatakan kami nggak bersalah. Ya, kalau saya bikin pernyataan kami menolak ini karena kami tidak mau dianggap bersalah tapi diampuni. Kami benar kok. Kami benar yang kami lakukan, benar yang kami dan kemudian sistem yang diberlakukan oleh Presiden Habibie dengan pemilu multipartai segala macam itu yang kami tuntut. Artinya yang kami tuntut yang menyebabkan kami dianggap subversi sekarang diberlakukan sebagai sebuah undang-undang. Kalau tuntutan kami yang dianggap subversi diberlakukan sebagai undang-undang, berarti undang-undang ini adalah undang-undang subversif dong. Undang-undang yang membahayakan, ya kan? Jadi nggak masuk akal. Dan kedua ya tentu saja kami masih muda ya, usia 27 tahun, 28 tahun segala macam. Mungkin kalau kami selamat ya harapan hidup kami panjang begitu ya. Produktivitas kami secara politik juga panjang. Tiba-tiba harus membawa beban bersalah. Dan kami adalah penerima jasa dan manfaat pengampunan. Ya bagi saya itu akan menjadi kutukan sejarah untuk kami. Dan kami tolak itu. Ya lebih baik staying saja di sana. Bagi kami itu lebih baik. Abang pas waktu zaman dihukum di penjara itu umur berapa itu? Ditangkap 26 tahun, divonis usia 27 tahun, ya. Kemudian 28 tahun Orde Baru jatuh, sehingga yang lainnya pada bebas. Kami baru bebas akhir 99 Desember, tanggal 10 Desember tahun 99. Itu udah pemilu belum ya? Sudah Masa Gus Dur berarti. Udah pada masa Gus Dur, pada masa Gus Dur lah kami dapat amnesti. Abang Budiman di penjara pas seumuran gua. Ya, itulah jadi bagi kami kalau dikatakan cengeng untuk urusan cinta ya kami di dalam sih memang selain ngomong politik ngomong tentang cinta juga. Konon kabarnya baru mendapatkan cinta waktu di dalam ya Mas? Ya gitu. Gak pernah pacaran sebelumnya. Masa aktivis gak pernah pacaran ya? Tapi mendapatkan cinta ketika di dalam. Iya. Gak mau keluar. Jadi karena bagi saya momentum punya pacar atau rasa jatuh cinta yang diwujudkan itu harus dicarikan momentum yang historis gitu. Karena saya suka baca-baca ya, saya suka baca-baca novel romantik heroik gitu kan. Kalarnya Ernest Hemingway, Gone with the Wind, Dr. Zhivago gitu kan. Untuk novel-novel Pramudia Ananta itu kan ada kisah-kisah heroik, ada kisah cinta dan kisah cinta di tengah pergulatan sebuah bangsa itu kan keren banget. Ketika aku baca, wah gue pengen nih suatu saat punya kekasih dalam momentum historis. Alhamdulillah dikabulkan. Itu namanya mengukir sejarah cinta sendiri. Tapi emang aura berbahayanya itu main sih, Bang. Main ya. Iya sih. Jadi kalau teman-teman saya dapat pacar kenal playboy, kalau saya dapat pacar kenal jadi bad boy. Literally mau di penjara. Di penjara. Oke, Bang, kita beranjak ke kritikan terhadap reformasi, Bang. Ya, gimana? Mungkin kita pernah nonton di acaranya YouTube-nya Pak Mahfud MD Official. Oke. Beliau mengadakan forum diskusi di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Itu membahas 28 tahun reformasi. Nah, itu banyak sekali kritikan-kritikan yang disampaikan oleh aktivis-aktivis itu, Bang. Mungkin rata-rata semua kritikan, nggak ada pujian kan? Nah, mungkin untuk pemantik kita akan tayangkan cuplikan dari diskusi tersebut. Nanti untuk penonton Repolitik, kalau mau nonton fullnya silakan di channelnya Pak Mahfud. Saya mau mulai dengan Bang Parman. Satu pertanyaan untuk berempat, karena Pak Mahfud sudah mulai. Satu kata untuk reformasi. Apa Bang Parman? Reformasi dikangkangi. Dikangkangi. Tepuk tangan dulu Bang Parman. Oki, satu kata untuk reformasi. Sudah mati. Sudah mati. Dua kata tapi kuat banget, sudah mati. Terakhir, Tio, satu kata untuk reformasi. Reformasi cacat. Cacat. Rocky Gerung, satu kata untuk reformasi. Terus terang bisnya udah mogok. Tepuk tangan.
Nah, Mas Bud, Mm-mm. reformasi dikangkangi. Mm-mm. Reformasi sudah mati, Mm-mm. reformasi Cacat. cacat. Mm-mm. Itu satu kata yang disampaikan oleh kawan-kawan aktivis di Jogja itu. Nah, sebagai simbol utama penggerak reformasi dulu yang melawan rezim Orde Baru, Mm-mm. bagaimana suasana hati Mas Budiman menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu? Ya, perjalanan reformasi memang belum ideal. Hmm. Belum ideal. Tapi saya tahu bahwa tidak ada yang pernah ideal. Tugas saya sebagai salah satu lah, bukan simbol ya. Saya nggak mau juga disebut simbol reformasi. Ada banyak pelaku yang lain yang berkorban lebih baik dari saya. Ya. Tidak semuanya ideal, tapi di mana yang ideal? Sejarah berjalan terus, zaman berjalan terus. Ada persoalan-persoalan yang oleh reformasi mau ditanganin, warisan zaman lalu, kemiskinan, ketimpangan, korupsi, penegakan hukum yang tidak adil, segala macam. Sebagian sudah dijalankan, sebagian sedang dijalankan, belum mencapai titik optimum. Semuanya berdasarkan prosedur, ya. Di lain pihak kita juga menghadapi persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan baru yang tidak pernah kita lihat di zaman Orde Baru, yang membawa persoalan lapangan kerja, persoalan tuntutan dari perkembangan teknologi yang membuat kita kalau nggak tepat menanganinya akan menghasilkan kemiskinan baru, orang miskin jenis baru, orang bodoh jenis baru, orang-orang termarginalisasi jenis baru yang tidak pernah kita lihat di zaman otoritarisme Orde Baru, ya. Dan itu juga menjadi persoalan. Ada persoalan perang, ancaman perang, segala macam. Nah, dalam keadaan seperti itu, kamu pernah nggak ikut ujian? Waktu 3 jam, ada berapa soal? 5 soal. Soal itu A, B, C, D. Nomor 1 A, B, C, nomor 2 A, B, C, D. Tapi time is ticking. Kadang-kadang apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak bisa selesaikan satu soal A, B, C, D semua. A, B dulu. C dilewatin. Karena tiba-tiba aku harus menyelesaikan soal 2. Soal 2 A, B, C, D, E, F. Kamu hanya selesaikan A, B, C. D, E, F-nya nggak sempat. Kamu harus melompat ke soal nomor 3. Kenapa? Time is ticking. Kita harus kekejar dengan waktu. Karena kita tahu ada aturan dalam ujian itu. Nilai yang didapat dari soal yang sama, nilainya lebih rendah ketimbang kamu menyelesaikan semua soal yang ada meskipun tidak lengkap ABCD-nya. Ada aturan seperti itu. Ada pembobotan. Ada pembobotan, betul istilahnya. Ada pembobotan nilai masing-masing sub A, sub B, sub C. Kalau kamu cover 5 soal semuanya, pembobotan lebih tinggi meskipun tidak lengkap. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa mengatakan zoom in. Nomor 1 Budiman gagal. Karena apa? Cuma A, B, C, D-nya tidak dijawab. Anda mau katakan jawaban nomor 1 Budiman cacat segala macam, yes boleh, sebagai sebuah hak demokrasi boleh. Tapi pada akhirnya jurinya itu sejarah, hukumnya sejarah. Kalau kamu tidak segera menjawab soal nomor 2 karena kamu berkutat hanya menyelesaikan soal nomor 1 dan D, nomor 1 C dan D, kamu lupa menjawab nomor 2, lupa menjawab nomor 5, itu akan dianggap batal. Karena pembobotannya berbeda. Begitulah sejarah bergerak. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalau saya, dari perspektif saya, masalahnya adalah para aktivisnya terlambat menyadari bahwa kekuasaan itu, tugas kita menghadapi kekuasaan otoriter bukanlah untuk memusuhi kekuasaan. Bukan kekuasaannya yang dimusuhi. Bukan kekuasaan yang dimusuhi. Kita harus masuk ke kekuasaan lebih awal. Agar kita bisa menyelesaikan 1 A, B, C, D. 2 A, B, C, D, E, F, 3 segala macam. Yang tertinggal itu harus bisa dijemput lagi. Kalau kita ikut pegang kendali kekuasaan sejak awal reformasi, ya, kalaupun kita tidak menjadi penguasa nomor 1-nya, minimal menjadi bagian dari itu dalam jumlah yang lebih banyak. Mungkin tidak ideal juga, tapi setidaknya akan lebih banyak sub pertanyaan yang bisa terjawab.
Ya, atau kita punya waktu ketika menjawab sampai 5, kita punya waktu untuk menjawab satu balik ke 1 C dan D. Ya. Loh, saya yakin itu Budiman. Saya yakin itu. Kenapa saya yakin itu? Kenapa saya yakin itu? Ya, saya menjadi saksinya. Apa yang dulu zaman saya dengan teman-teman PRD sejak awal mengatakan, kami tidak pernah menganggap diri kami sebagai gerakan sipil. Kami gerakan politik. Ketika terjadi perubahan, kami ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Ya kan? Bahwa itu gagal ya itu lain soal ya. Bahwa itu gagal itu lain soal ya. Tapi bahwa sejak awal kami menyadari, even sejak zaman Orde Baru, kenapa kita bikin partai, kenapa kita bikin manifesto, kita jelasin. Dan kalau kita perhatikan apa yang kami tuangkan dulu ya di waktu bikin PRD, itu adalah apa yang kemudian menjadi mandat-mandat reformasi. Itu masuk dalam TAP MPR, itu masuk dalam visi misi presiden-presiden yang muncul setelahnya, baik dimasukkan soal desa, soal pembentukan KPK, ya. Soal pembentukan KPK, soal industrialisasi, ya, soal reforma agraria, itu ternyata menjadi agenda presiden-presiden yang kemudian terpilih di era reformasi. Artinya apa? Even sebelum terjadi reformasi, kami sudah mengatakan ini agendanya. Bahwa kemudian kami secara politik gagal, ya nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Tapi bahwa jika kita secara sengaja dulu menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari kekuasaan, mungkin kita akan lebih cepat. Kita bisa melakukan lebih percepatan sehingga kita bisa menyelesaikan semua soal itu sebelum deadline-nya dapat. Iya. Nah, artinya apa? Ini saya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu membuat kekuasaan itu menjadi hak semua orang, bukan menjadi barang haram yang nggak boleh kita sentuh. Kekuasaan itu daging, bukan daging babi. Ya, kekuasaan itu daging, bukan daging babi. Tapi sementara orang masih berpikir bahwa setiap mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan adalah bagian dari pemakan daging babi haram. Inilah sebenarnya suatu ideologi, satu ajaran, satu opini yang disebarkan. Sebenarnya mereka ini adalah secara tidak sengaja orang-orang ini mengatakan bahwa yang bekerja tidak boleh manen. Karena kalau orang bekerja memanen, dianggapnya punya pamrih. Misalnya. Jadi aktivis saja terus nggak boleh bekerja. Kalau kamu bekerja. Kalau kamu manen, kamu punya pamrih. Ya. Kamu kehilangan kesucianmu, kehilangan moralitasmu. Iya. Tapi ketika ada orang lain manen tanpa bekerja, mereka nggak peduli. Ya kan? Masuk logikanya. Iya. Ketika kamu manen setelah kamu bekerja, Budiman dan teman-teman, kamu dulu manen. Oh ternyata, kamu dulu bekerja. Oh kamu ternyata bekerja hanya untuk menikmati panen ya. Kamu sama aja dengan mereka yang suka manen. Langsung disamakan di ujungnya tuh. Padahal kita bekerja, kita macul. Jadi ada asumsi orang macul nggak boleh manen. Sementara kalau ada orang manen menjadi bukan bagian dari pemacul, ya mereka anggap biasa-biasa saja. Itu dianggap sebagai ada semacam fatalisme. Ada semacam fatalisme yang menurut saya sadar atau tidak sadar itulah yang memapankan dan melanggengkan oligarki. Itulah yang memapankan dan melanggengkan kesenjangan sosial atas nama kebebasan, atas nama moralitas, atas nama etika. Ya kan? Iya. Ini yang menurut saya ada sungsang cara berpikir sungsang yang menurut saya sebagian dari kegagalan ini karena memang di-capture oleh elit yang korup. Kekuasaan di-capture oleh elit korup, dibajak gitu kira-kira gitu ya. Memang ada terminologi dijinakkan, terkooptasi, misalnya nih Mas Budiman. Itu framing, itu framing pastinya. Otoriter itu sekarang sudah dijinakkan oleh pemerintah ketika masuk ke ini saya bagian dari pemerintahan demokratis. Saya dari pemerintahan yang pada bulan Februari 2024 belum jelas juga siapa presidennya. Ketika saya mendukung Pak Prabowo atau ketika sebelumnya saya mendukung Pak Jokowi, ya, ketika sebelumnya saya mendukung Bu Mega, itu nggak jelas loh. Saya pernah mendukung Bu Mega 2004, ternyata tidak terpilih. Itu belum masuk waktu itu ya? Apa tuh belum masuk? Ke pemerintahan waktu itu? Belum. Ya? Saya baru pulang dari Inggris. Saya dukung Bu Mega dan Bu Mega tidak memenangkan Pilpres. Pernah kalah. 2009 dukung Bu Mega lagi, Pak SBY lagi yang menang. 2014 dukung Pak Jokowi, belum tentu menang. Bisa kalah Pak Prabowo, ternyata menang. Kemudian dukung tahun 2019 dukung Pak Jokowi, ternyata menang. 2024 ternyata mendukung Pak Prabowo, ya.
ternyata menang. Nah, jadi bagi saya ini prosedur demokrasi biasa yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun dengan niat apapun. Kalau saya dengan teman-teman ya saya jelas kok. Indonesia setelah bebas ya harus adil. Setelah adil ya harus maju. Itu aja agendanya. Kami tidak mau berkutat terus-menerus bicara soal kebebasan itu terus-menerus. Seolah hidup itu hanya sedatang kebebasan. Saya bukan orang liberalis. Saya bukan orang liberalis, ini pernyataan ideologi saya. Saya bukan seorang liberalis. Saya seorang demokrat sosialis. Ya. Bagi saya demokrasi itu bukan sekedar prosedur, tapi harus ada keadilan sosial, ada kesetaraan, harus ada kemajuan. Dan ketika kita terus-menerus bicara seolah kita kurang demokrasi segala macam. Oh iya, banyak cacatnya. Masih ada cacatnya. Masih ada oligarki, masih ada nepotisme. Ya, masih tidak adanya meritokrasi. Ya. Sambil kita perbaiki, kita juga harus menyelesaikan soal-soal yang lain. Gitu loh. Kira-kira gitu. Saya mau tarik balik lagi ke ke orang masuk politik itu dianggap kesuciannya itu hilang. Nah, menurut Bang Budiman nih sebagai Saya tidak mau jadi orang suci. Iya, Saya bukan nabi, saya bukan wali, saya bukan ulama. Saya Budiman Sujatmiko yang biasa-biasa aja. Saya nggak teman-teman jadi orang aktivis itu bukan orang hebat. Orang biasa-biasa aja. Ya. Nah, Cuma ada yang berani mati naik motor cepat, berani mati naik gunung, berani mati ikut bungee jumping. Saya nggak berani. Tapi kalau berani mati untuk ya lawan pasukan anti huru-hara disiksa itu saya mau ambil itu. Saya mau ambil itu. Tapi kalau disuruh naik berani matinya, yuk melompat dari satu tebing ke tebing lain saya nggak mau. Nah, maksud saya nih, kenapa Saya penakut di situ. Kenapa masyarakat Indonesia itu ketika seseorang figur yang sepertinya tuh sudah didukung publik, ketika mereka masuk politik, itu tuh dianggapnya kayak hilang gitu kesuciannya, quote on quote gitu. Kenapa masyarakat Indonesia tuh sangat memandang politik dalam lensa moralitas gitu? Karena kita kebanyakan diajaran tentang etiket. Paling banter tentang etika. Tapi kurang belajar logika. Lebih-lebih lagi kurang belajar sejarah. Kurang reflektif. Kenapa? Ya kita memang udah biasakan untuk ahistoris. Ya, ahistoris. Ya masalah kita adalah bangsa kita ini kurang belajar matematika dan kurang belajar sejarah. Kalau Anda mau jadi sama kurang belajar geopolitik juga sih. Kalau Anda belajar matematika, Anda belajar sejarah, Anda belajar geopolitik, wah Anda tidak akan kagetan. Anda tidak akan kagetan. Jadi kebenaran itu ditaruh dalam konteks sejarah, kebenaran itu diuji secara formal oleh logika matematika mungkin. Kebenaran juga harus diuji oleh jalannya sejarah. Anda harus Anda punya ide ya, kamu punya ide ya, uji. Secara logis, kuantitatif, masuk akal nggak? Oke? Secara historis konteks waktunya udah pas belum? Kemudian secara geopolitik realistis tidak? Ide sebenar apapun yang Anda yakini, ada 3 parameter ini. Secara logis, secara historis, dan secara geopolitis. Harus tuh ya. Harus. Kalau Anda mau jadi orang yang membumi ya. Kalau Anda mau jadi orang membumi, Budiman banyak omong, banyak teori. Gak membumi. Loh justru cara membumi. Cara terjun dari pesawat dengan parasut yang enak. Sehingga Anda tidak mati jatuh dengan konyol. kepala pecah. Ya. Orang terjun dari pesawat tanpa parasut, teori hanya membuat kepala Anda pecah. Nah, teori bagi saya parasut. Orang pakai parasut itu bukan sedang berteori, sedang terjun untuk soft landing dalam konteks sejarah yang benar. Gitu loh. Jadi menurut saya masalah kita barangkali sebagian elit kita juga mungkin kurang logis, kurang historis, dan kurang aware. Kurang punya kepekaan secara geopolitik. Karena saya punya keyakinan nih kalau misalkan Bung Rocky Gerung nih masuk politik juga ya ujung-ujungnya bakal didemo juga. Ya menurut saya agak aneh. Saya pernah tanya, ya di X dulu ya. Budiman ujung-ujungnya kekuasaan. Ya seperti saya katakan tadi. Lu berjuang tidak tulus untuk kekuasaan. Loh, sejak awal kami ingin bikin partai itu kan yang berkuasa. Iya. Gagasan kami udah kekuasaan. Ya kan? Bikin partai loh. Ya artinya apa? Iya. Artinya emang jauh kekuasaan. Memang kekuasaan. Cuma dengan cara demokratis kan? Ya kan? Nah, artinya gini.
Ini kayak orang-orang nuntut setiap orang tuh jadi pastor gitu loh, selibat. Kemudian ketika orang melakukan persetubuhan, udah menikah, dianggap sama-sama zinanya. Jadi mereka Padahal tuh legal konstitusional ya. legal dan religius dan wajib secara religius kan. Tapi jadi aktivis itu seolah diminta untuk menjadi itu selibat. Iya. Karena apa? Ya loh, ini bukan zina, udah pernikahan dan sah. Ada prosedurnya, ada ijab kabulnya. Ijab kabulnya namanya pemilu ya kan? Ijab kabul kekuasaan demokratis kan pemilu. Kita melawan otoritarisme karena terjadi perzinahan tanpa legalitas ijab kabul demokratis kan? Makanya kita minta 98 terjadi perubahan agar setiap orang melakukan hubungan biologis itu sah. Karena ada ijab kabul namanya pemilu demokratis. Nah kemudian ketika orang melakukan hubungan suami istri, dianggap zina juga. Padahal ada konsen di situ ya. Ada konsen. Kenapa kita diminta jadi selibat ya? Ya? Tapi di lain pihak orang yang tidak pernah pacaran, nggak pakai ta'aruf langsung nikah, ya karena nggak pernah pacaran dulunya, artinya nggak pernah berjuang untuk demokrasi, langsung nikah aja dengan apa namanya nikah paksa gitu ya. Kok dibiarkan? Dan seringkali berakhir perceraian. ya artinya gitu. Ini kan sungsang. Jadi even bahkan etikanya pun tidak logis. Etika tidak logis. Mereka pada hanya nggak sopan. Apa yang nggak sopan ya? Ada ijab kabulnya, ijab kabul pemilu, namanya demokrasi. Ya kan? Iya. Nggak. Ini soal cara berpikir. Ini soal cara berpikir yang menurut saya ini memang masalah orde baru juga yang membuat politik itu seolah haram. Ya kan? Politik seolah haram. Seolah haram. Dan itu apa namanya? Ya ini barang haram itu. Ini barang haram, kalian jangan makan. Ini tempat makanannya elit saja. Yeah. Jadi kita ada bagian dari rakyat, bagian dari gerakan perubahan ingin menjadi bagian dari kekuasaan itu secara demokratis ya. Dia sama haramnya. Kemudian sering apa namanya? Disama-sama kalah dan Suhogi. Aktivis-aktivis 66 masuk kekuasaan. Beda dong. Aktivis 66 masuk kekuasaan yang tidak demokratis. Otoriter. Ya enggak sih? Saya kalau setelah 99 kan semua dipilih secara demokratis. Kok disamakan aktivis 66 masuk kekuasaan orde baru? Iya. Disamakan dan aktivis yang berjuang untuk demokrasi dan menghasilkan kekuasaan demokratis. Kok disamakan? Ini kan berarti ada selaput di mata mereka, analisis mereka, di mata analitis mereka. Ada selaput menutupi. Menurut saya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bagi saya seperti ada desain bahwa mereka yang berjuang bersama rakyat tidak boleh menjadi bagian dari bus besar ini, pengendali bus besar Indonesia ini. Kira-kira seperti itulah. Yang kata Rocky Gerung itu bus mogok. Iya. Nah ini mumpung menyitir Rocky Gerung tadi, di pertemuan Jogja itu juga Mas Bud, itu Rocky Gerung mengeluarkan sebuah wacana. Apa tuh? Untuk mengeluarkan aktivis yang sudah masuk ke pemerintahan itu harus diimbangi oleh aktivis yang berada di blok kiri yang menjadi oposisi dari pemerintahan gitu loh. Mungkin mereka ngerasa itu pemerintahan demokrasi sekarang ini masih otoriter kali mungkin Mas Bud. Atau kanan. Ya, ini agak susah sih kita namanya kanan kiri soal ini bikin kan. oposisi blok kiri dan asosiasi pemerintahan di kanan. Iya. Ini pemerintahan yang paling sosialis setelah reformasi nih. Nah, ini pemerintahan yang paling kiri, paling sosialis setelah reformasi. Koperasi Desa Merah Putih. Ya. MBG. Dana hasil ekspor, devisa hasil ekspor. Badan Satu ekspor. pintu, industrialisasi, MBG, sekolah rakyat. Kampung nelayan merah putih, cek kesehatan gratis. Kurang sosialis apa? Satu-satunya yang bisa berhak atas kritik terhadap oposisi sekarang harus dari kanan. Nah, disitulah kenapa Justru harus dari kanan. Harus dari kanan. Government spending kebanyakan ini. Iya, harus dari kanan. Oposisi harus dari kanan. Harus dari kanan ya. Dan sebenarnya Harus dari yang kanan. kanan yang ingin ini rupiah di floating. Realitasnya sekarang kanan berarti ya. Yang Emang, ya? beroposisi yang kanan. Kalau ada orang merasa kiri, merasa sosialis menjadi bagian dari oposisi, Sekarang saatnya masuk. Bantu pertama, pemerintah. saya nggak akan anjurkan itu. Saya nanti dikira saya jualan obat. saya mau cerita aja. Anda harus jadi pro neolib untuk melawan pemerintahan ini. Oh iya, betul. Anda harus jadi neolib. Anda harus jadi membawa agenda-agenda neoliberalisme. Seorang Profesor Ferry Latuhihin sah dia untuk beroposisi pada pemerintahan ini. Neolib. Oh iya, Ferry Latuhihin sah. The Economist. The Economist sah.
Tapi kalau Anda bertahun-tahun membaca Marx dan menganggap bahwa pemerintahan ini layak dijatuhkan, kalau ada bertahun-tahun baca Marx, ada bertahun-tahun baca Tan Malaka, dan menganggap pemerintahan ini dijatuhkan, ya menurut saya banyak baca buku tapi kurang berpikir. Tapi emang Bang, bukannya nature of gerakan kiri itu emang sering saling berantem ya? Oh ya, bisa. Di 3 tahun pertama revolusi Indonesia itu menarik. Iya. Pemerintahannya waktu itu antara Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Nama pemerintahannya pemerintahan sayap kiri. Iya. 45 sampai 48 Perdana Menteri kita dari blok sayap kiri. Heeh. Oposisinya Persatuan Perjuangan, Tan Malaka. Ya sama-sama kiri. Ya. Benar. Tapi ini yang saya mengatakan apa? Sama-sama. Karena dia di sayap kiri dianggap moderat karena berunding di Linggarjati, berunding di Renville. Kalau Tan Malaka kan harus merdeka 100%, ya gitu. Sebenarnya sampai 49 itu pertentangan antara orang kiri saja di pemerintahan gitu ya. Jadi yang di pemerintahan mau di oposisi. Saya kira menarik juga kalau mereka mau melakukan eksperimentasi itu, tetapi masalahnya Anda menganggap diri Anda sosialis revolusioner kalau nggak didukung gerakan buruh dan gerakan petani bagaimana? Kalau kita lihat teman-teman gerakan buruh yang paling terorganisir di Indonesia maupun teman-teman gerakan petani yang menyerukan reforma agraria di Indonesia hari ini, saya nggak mengatakan mereka pro pemerintah, tapi mereka tidak pernah suuzon pada pemerintahan Pak Prabowo. Yang berjuang untuk reforma agraria ya. Saya kemarin ke Pemalang, kita ketemu dengan ratusan petani yang baru dapat tanah di Pemalang karena reforma agraria. Kemudian teman-teman beberapa yang menjadi pegiat reforma agraria di berbagai tempat, maupun gerakan-gerakan buruh ya, yang masanya besar, itu tidak pernah suuzon pada pemerintahan Pak Prabowo. Tidak pernah berprasangka buruk. Mereka oke. Jadi mereka yang mengakar di akar rumput terorganisir, yang secara struktural berjuang bagi keadilan sosial, mereka oke untuk tidak harus menjadi bagian, tapi untuk berdialog dengan Pak Prabowo. Mereka oke loh. Nah, yang menarik kan kritik-kritik yang ini kebanyakan ini tanpa mengurangi hak mereka, dengan tetap menghormati hak mereka untuk berada untuk mengerti pemerintahan, dan itu bagus. Yang saya cuma ingin mengatakan bahwa ya mungkin teman-teman ini memang tradisinya tradisi sosial liberalisme sosial, bukan tradisi sosialisme. Ya. Tradisi liberalisme sosial itu berbeda dengan tradisi sosialisme. Jadi menurut saya isu-isu yang diangkat ya berbicara bukan soal perubahan struktural. Kalau Anda seorang sosialis, Anda melihat pemerintah ini bikin koperasi di mana-mana. Mungkin masih ada yang kurang dalam prosedur, bikin MBG, bikin sekolah rakyat. Anda harus mengatakan, ini keren, tapi sayang kok kurang di sini. Boleh perbaikan seperti itu. Tapi kalau Anda mengatakan, ini pemborosan. Ini APBN kok untuk makan bersih gratis, APBN kok bikin koperasi. Ini pemborosan, harus dihapuskan. Ini harusnya orang neolib yang ngomong kayak gini. Orang neolib itu memang rukun imannya di situ. Kalau Anda baca Hayek, Anda baca Milton Friedman, ya, Ricardo, ya siapa lagi? Adam Smith ya. Oke. Tapi Anda mengklaim diri Anda adalah seorang revolusioner, tapi ngeliat koperasi rakyat di mana-mana, Anda curigai. Jadi bagi saya ini masalahnya apa masalahnya? Jangan-jangan mungkin Anda tidak neolib, tapi jangan-jangan Anda sekedar populis agraris saja. Ini ada satu masalah juga. Jadi selain kritik neolib, yang paling mungkin mengkritik Pak Prabowo adalah neolib udah kita ceritakan. Kemungkinan ada dari sisi yang orang akan menganggap itu dia seolah kiri, seolah sosialis, atau enggak. Populisme agraris saja. Populisme agraris adalah Pak Prabowo jelas kok programnya industrialisasi, hilirisasi, industrialisasi. Artinya Pak Prabowo ingin membangun masyarakat industri yang berkeadilan sosial. Ya kan, bukan industri yang kapitalistis. Industri yang berkeadilan sosial. Pro growth, pro pertumbuhan, tapi juga memastikan ada struktur ekonomi sampai akar rumput untuk pemerataan. Oke? Itu jelas masyarakat industrialis, perubahannya struktural, dan masyarakat di pelosok desa ditransformasikan menjadi masyarakat industrialis yang berkeadilan. Kan kita negara agraris, katanya mau kedaulatan pangan, kok jadi industri? Nah ini salah kaprah lagi. Banyak orang menyamakan bahwa masyarakat agraris itu sebagai sama dengan masyarakat pertanian. Menanam aja ya? Dia nggak menanam. Padahal negara Belanda itu negara industri, tapi dia eksportir pertanian terbesar. Ya kan? Kita bisa kok bangun industri pertanian industri. Loh nanti kapitalis yang berkuasa.
Ya enggak, bisa aja kalau itu kooperasinya. Koperasi. Koperasi Desa Merah Putih Iya, iya. mengelola industri pertanian modern bisa nggak? Ya bisa. Hmm. Tapi ada orang-orang ya atas nama wong cilik, mereka tuh nggak bisa nangkep kalau ada petani miskin pegang laptop. Petani miskin kemudian sekarang punya koperasi modern, punya traktor terotomasi, mengerjakan lahan, kerja dengan komputer, kerja dengan satelit. Bagi mereka dalam semesta berpikir populis agraris ini nggak nyambung, nggak nyandak. Terus romantisme UMKM. Bagi mereka usaha kecil itu sesuatu yang harus dipertahankan. Padahal usaha kecil kan hanya transisi aja. Dia harus besar dong. Kalau rakyatnya maju harus besar dong. Kecil Iya, ke harus menengah, di-upscale. menengah besar, Besar. gitu ya. Tapi ada romantisme. Iya. Ada romantisme. Enggak. Mereka harus besar. Ketika harus besar, harus berorganisasi. Ketika harus berorganisasi, jaringannya kuat, harus berteknologi. Nah mereka nggak nyandak tuh. Nah ini juga populisme agraris juga yang paling mungkin mengkritik Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo membawa teknologi dan membuat orang miskin. Saya pernah dengan teman-teman, saya dikenal aktivis agraria, wong cilik desa. Tiba-tiba saya dengan teman-teman mau bikin bukit algoritma, gagasan revolusi industri 4.0, AI segala macam. Ada yang bertanya nih, lulusan Jerman padahal, lama di Jerman, tapi masih agraris cara berpikirnya. Kok Budiman ngomong cilik bawa teknologi AI ke desa sih? Emang nggak boleh. Padahal lama di Jerman dia nih. Iya. Lama di Jerman nih. Orang ini lama di Jerman nih. Tapi nggak nyandak bahwa dimungkinkan di desa ada satelit. Dimungkinkan di desa ada IoT. Dimungkinkan petani, nelayan itu pegang laptop. Bagi mereka ini nggak kerakyatan. Jadi ada asumsi yang menurut saya itu adalah warisan kolonialisme dan feudalisme. Orang miskin itu harus kumuh. Ketika kau membersihkan orang miskin, kamu mengkhianati rakyat. Orang miskin itu harus dioposisi. Ketika orang miskin menjadi bagian dari kekuasaan, kamu mengkhianati rakyat. Ini bagi saya nampak romantis, nampak keren. Tapi menurut saya itu bagian dari pembagian jatah aja. Ya kekuasaan dan kecerdasan dan teknologi jatahnya elit. Orang miskin jatahnya ini. Perjuangkanlah untuk rakyat itu dengan tetap sederhana. Nah bagi saya Pak, itu kan melanggengkan eksploitasi ya. Melanggengkan kesenjangan ya. Bagi saya itu lebih cengeng daripada romantisme kita aktivis dengan pacar-pacar kita dulu. Ya, bagi saya ya. Itu bagi saya nggak ngerti bagi orang yang pernah baca Marx, pernah baca Tan Malaka bertahun-tahun, mengajarkannya, mendiskusikannya, kok bisa sesat pikir seperti itu ya? Kok bisa? Kalau Anda beroposisi, oke, free market, monetaris, ya, jangan main di industrialisasi. Oh, saya hormati Anda sebagai seorang neolib. Saya hormati. Ya kan? Saya kira ini ya sungsangnya di sini. Ini bagi saya perlu refleksi. Iya. Ya. Apa mungkin alasan kenapa mereka berpikir kayak gitu apa karena mereka skeptis ya bahwa mungkin pembangunan sama pendidikan kepada desa-desa itu tidak bisa merata atau gimana kira-kira tuh? Ya kan Pak Prabowo sedang membuat sekolah rakyat. Pak Prabowo sedang membuat sekolah unggulan Garuda dan akan membuat sekolah terintegrasi. Berapa minggu lalu saya ke desa. Kalau Anda seorang revolusioner, Anda harusnya menangis terharu. Saya beberapa minggu lalu ke desa di Kulon Progo. Sekolah. Makan bergizi. Saya lihat mereka makan apa? Apa? Dengan lauk teriyaki. Di Kulon Progo. Itu masih di Jawa ya? Kulon Progo? Kulon Progo. Masih di Jawa Mbak. Teriyaki. Dari makan bergizi gratis. Saya bilang sama teman saya makan pizza pertama kali kelas 3 SMA. Itu pun saya merasa berdosa. Waduh, saya melakukan dosa borjuasi ini. Kelas 3 SMA saya merasa waktu itu rasa bersalah seperti saya makan siang pada saat bulan puasa. Iya. Anjir, Dosa borjuasi. Oh iya, aku kelas 3 SMA saya pertama kali makan pizza. Itu masih SMA loh. Iya, itu tahun 9 berapa tuh? Oh enggak tahu, 88 ya, 89 88. Di Bogor. Di sebuah mall. Aku makan sampai sembunyi, aku malu makan pizza tuh malu. Aduh, gue makan makanan yang gak dimakan rakyat, malu pertama kali. Tapi saya lihat beberapa minggu lalu,
anak desa di pelosok di desa di Kulon Progo, perbatasan Kulon Progo Bantul, di Sentolo, anak desa di sekolah kampung makan teriyaki. Dosa bourgeoisie. Apa ini? Ini sadar nggak bahwa ini akan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya rasa percaya diri. Kalau suatu saat anak-anak ini ke kota dan lihat lewat restoran Jepang, dia akan berkata sama temannya, gak usah minder, aku pernah makan makanan itu. Iya. Itu menghancurkan mental block, rasa minder, wardah nggak, inferiority anak desa. Menghancurkan norak. Kenorakan. Menghancurkan kenorakan. Iya. Pak Prabowo dan program makan bersih gratis membawa spaghetti, membawa teriyaki ke pelosok-pelosok desa. Tapi juga membawa sayuran-sayuran khas Indonesia juga, rendang juga gitu. Jangan kemudian cap, wah Pak Prabowo melakukan pembaratan. Ini populisme nasionalis juga nih, bahaya ini ya. Yang ngomongnya sok tradisional padahal mereka juga korup juga gitu kan. Nggak bisa juga gitu ya. Oke, bukan cuma teriyaki, bukan cuma spaghetti, tapi juga rendang. Mungkin rendang Padang yang jarang dinikmati mungkin hanya setahun sekali karena kurban. Hari ini mungkin ya mereka makan daging tiap saat, makan ikan. Ya, di desa. Kalau Anda seorang yang revolusioner, pro-rakyat, Anda harusnya terharu. Itu melihat itu harusnya menjadi momentum itu harus menjadi momentum spiritual untuk kamu. Lihat itu. Ya. Gitu loh. Seorang aktivis harus tergerak hatinya ketika rakyatnya bisa makan makanan mewah. Yang selama ini dinikmati oleh elit. Lu guys SMA pernah kepikiran gitu nggak lu di SMA? Enggak kan, gue borju banget. Duh, keluarga saya keluarga kelas menengah. Keluarga saya keluarga kelas menengah. Saya memang agak puritan dulu, agak puritan. Aku makan pizza, waduh, sampai tutu aku merasa berdosa sekali. Aku akan melakukan dosa sosial pada rakyat gara gua makan pizza. Dari hati Kalau- pizza lo itu. Kalau ada revolusi proletar sekarang ini, gue salah satu yang dipenggal. Enggak lah. Lihat sih dari kostum lu. Saya kayak keluarga kelas menengah, ya, saya keluarga kelas menengah kota, tapi bagi saya ya itu biasa itu. Saya ingin mengatakan begini, bahwa kalau kamu tidak terharu melihat rakyat makan makanan sehat, jangan bilang kamu pro rakyat. Teknis ada kekurangan pelaksanaan, ya koreksi saja. Tapi mengatakan bahwa itu pemborosan, Neolib. ya. Silakan Anda menjadi loper majalah di ekonomi saja. Silakan Anda jadi loper majalah di ekonomi saja. Tapi nih, Ada satu lagi yang lucu. Apa? Ada satu, ini lucu lagi nih. Ada satu poster flyer. Ini jangan dipotong, jangan diedit ya. Kita harus selamatkanlah Indonesia. Bung Karno, gambar Bung Karno di pojok kiri. Bung Karno selamatkan Indonesia keadaan seperti ini. Dan dia ngutip screenshot majalah The Economist. Meminta tolong Bung Karno dan mengutip The Economist. Itu kayak apa ya? Hah? Mengutip ajaran Bung Karno, ada fotonya Bung Karno, meminta tolong pada Bung Karno untuk menyelamatkan Indonesia, Mengutip sambil The screenshot Economist. majalah The Economist. Itu kayak apa ya? Apa Itu bacaannya kira-kira? apa yang lebih bid'ah dari itu? Apa yang lebih musyrik dari itu? Kira-kira musyrik ideologi ya? sekali itu. Apa yang lebih kafir dari itu secara ideologis ya? Itu kalau di Gambar minta tolong Bung Karno untuk menyelamatkan Indonesia sambil screenshot kutipan majalah The Economist. Apa yang lebih murtad dari itu secara ideologis? Coba. tahyul bid'ah khurafat. Ah iya. TBC ya. Mana Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, dari Sumatera Barat Muhammadiyah. Oh iya. Kita pernah juga di Kauman di Jogja kan. Iya. Kauman. Apa yang lebih bid'ah dari itu? Gambar Bung Karno, minta tolong Bung Karno ngutip screenshot majalah The Economist. Aku Neoliberal minta tolong ke Marhem, ngutip neoliberal. ini untuk menyerang pemerintahnya lagi melakukan perubahan struktural. Ya, ini apa ini? Ini orang-orang memang mungkin mereka banyak baca tapi nggak tahu. Menggunakannya di mana mungkin ya? Mulai di mana mereka makan kacang hijau, bubur kacang hijau campur sayur asem, campur rendang. Kacang hijau enak, sayur asem enak, rendang enak, lalu dicampur ya hancur juga gitu kan rasanya. Kalau soal ini Mas Bud tentang dominasi negara saat ini kan mungkin Oke, agak dominasi negara ya. lebih kuat dibandingkan yang lalu ya. Contohnya tentang badan ekspor itu kan. Oke. Itu kan banyak kekhawatiran orang-orang itu bahwa negara ini akan masuk ke tidak hanya regulasi, masuk intervensi pasar dan segala macamnya itu. Nah ini mungkin bisa kita lihat dari ideologi mungkin Mas. Dari sisi ideologinya Pak Prabowo itu bisa menjelaskan nggak tentang itu? Ya. 2008 saat krisis berapa? 700 miliar US dollar di bailout
perusahaan-perusahaan Amerika oleh The Fed kalau nggak salah, Menteri Keuangan waktu itu ya. Itu intervensi negara. Ya. BLBI itu intervensi negara bukan? Intervensi negara. Ketika negara berintervensi untuk membantu orang kaya yang terancam bangkrut, fine-fine aja mereka. BLBI bantu orang kaya ya, benar. Ya kan? Ketika negara campur tangan untuk membantu orang miskin, kenapa ribut? Ketika negara ingin menertibkan agar disiplin, tidak ada lagi malfungsi pasar yang ternyata setelah dibiarkan menghasilkan undervoicing kan? Dari voicing, transfer pricing. Transfer pricing kan? Bebas loh itu. Tapi kebebasan itu kayak dikhianati kan? Sama seperti seorang ayah memberikan kebebasan anaknya untuk gaul. Oke, saya percaya padamu nak. Silakan bergaul bebas. Gak tahu dipakai untuk beli narkoba uangnya. Nih, uang belanja kamu silakan. Ayah percaya kamu akan bijak menggunakan uang belanja ini. Kira-kira gitu kan? Pemerintahan di era liberalisme kan gitu kan? Dipakai untuk beli narkoba. Kata kasarnya begitulah ya. Dipakai judol lagi ya. Bagaimana seorang negara? Ya negara harus menertibkan itu. Amerika aja melakukannya tahun 2008. Berapa ratus miliar US dollar tuh Menteri Keuangannya. BLBI juga di Indonesia. Ya. Artinya mereka welcome ketika negara membantu orang kaya. Tapi negara campur tangan menertibkan orang kaya yang khianat. Kenapa Anda ribut ya? Kenapa Anda ribut? Ketika negara hari ini sedang merampas, menyita jutaan lahan-lahan ilegal, tambang-tambang ilegal, kebun-kebun sawit ilegal. Mereka yang sana bicara korupsi, civil society itu kok nggak melakukan apresiasi? Mereka akan mengatakan begini, ya kan biasa, wajar negara melakukan itu, nggak perlu diapresiasi. Jadi bagi mereka, mengapresiasi kekuasaan yang berbuat benar itu juga haram. Mengapresiasi kekuasaan yang sedang berbuat benar itu juga haram. Mengkritik negara yang sedang melakukan hal yang benar, bagi mereka itu keharusan. Jadi tren malah sekarang. Ya, bagi saya itu bagian dari sebuah school of thought, pemikiran bahwa negara itu irrelevant. Bahkan lama-lama society juga nggak relevan. Yang ada adalah individu. Individu rasional bermain dalam ekonomi pasar, diakui oleh atau tidak diakui oleh mereka. Ini tuduhan saya. Bisa dijawab. Masalahnya mereka untuk menjawab pun mereka tidak mau. Mereka suka echo chamber kan. Mereka apa namanya? Jadi ada tradisi juga. Jadi ada namanya tradisi juga di Amerika muncul dan sekarang menjadi tren dunia. Ada seorang intelektual namanya Catherine Liu mengkritik beberapa orang-orang kiri di Amerika. Orang kiri, dia anjuran orang kiri harus kembali ke Bernie Sanders deh. Yang struktural kritiknya terhadap Amerika. Bukan sekedar berbicara soal keluhan-keluhan. Bukan sekedar mengeksploitasi trauma. Bukan sekedar memonetisasi trauma. Tapi ayo kita mulai melakukan perubahan struktural. Orang-orang sosialis itu. Jangan kemudian malah gerakan itu diarahkan sekedar untuk katarsis saja. Tapi harus melakukan perubahan struktural. Nah disinilah terjadi proses ketegangan hari ini. Sebagian teman-teman itu lebih suka katarsis sehingga mereka berbicara dengan kaum mereka sendiri. Sementara tradisi yang baik adalah dialog, debat dengan keras kalau perlu. Debat dengan keras. Karena itu waktu dulu kita pernah ngobrol, kaum progresif harus berani berdebat. Bukan sekedar kebebasan berekspresi, tapi juga kebebasan berargumentasi dan adu argumentasi. Itu yang karena kalau Anda beradu argumentasi, kalaupun kamu akhirnya tidak sepakat, ketidaksepakatanmu adalah hasil kesepakatan juga. Aku dan kamu kita sepakat ya nggak sepakat? Sepakat nggak sepakat. Tapi kalau saudara kebebasan berekspresi tanpa adu argumentasi, apa yang terjadi? Social distrust, ketidakpercayaan sosial, kebencian aja udah. Apalagi kalau kemudian kritiknya sampai nyerang pribadi, ya kan? Ya, kan itu banyak terjadi sekarang. Itu jadi sosial. Dan kemudian dapat afirmasi, like segala macam. Diskusi di UI ada beberapa yang kritik yang bagus ya, kritik yang bagus, tapi kenapa nggak viral?
Ada beberapa kritik yang bagus dari pembicara. Saya nggak mengatakan mereka. Banyak yang bagus, banyak yang masuk akal. Tapi kenapa yang viral adalah yang sifatnya serangan pribadi. Bias. Apakah kita akan terus kasih makan kepada monster yang namanya kepuasan hewani itu? Kita mau kasih makan itu terus. Kita mau ngasih makan itu terus. Kalau kita mau ngasih makan itu terus, Anda mau membangun society berkeadilan, atau Anda akan bangun ketidakpercayaan di antara masyarakat. Dan pada akhirnya, ketika terjadi ketidakpercayaan di masyarakat, Low trust society ya. low trust society, Anda masih percaya namanya state building nggak? Anda masih percaya pada namanya state building, pembangunan negara, statecraft, ya, menjadi bagian dari pembangunan peradaban. Masih percaya itu nggak? Iya. Kalau saya masih percaya. Bagi yang low trust mungkin udah nggak percaya lagi mereka. Bagaimana? Karena ada distrust sosial ya yang terjadi di antara mereka. Distrust sosialnya, ya karena mereka empanin terus. Dan malah sampai kepada wacana fail state itu mereka yang bicarain itu. Alternatifnya apa? Eh, Waktu kita berjuang dulu enggak, melawan enggak, Orde Baru, enggak kita ada. kasih alternatif kok sistem. Kalau sekarang sih nggak ada alternatif. Nggak ada alternatif. Jadi Jadi belum ada wacana karena- alternatif muncul. karena Nah, dari masalahnya awal- orang-orang yang berkumpul itu saya tahu mereka punya tradisi literasi bagus. Karena kalau boleh nambah ini Bang, karena Gimana? anak-anak zaman anak-anak sumuran saya nih ya, dari berapa ya 27 sampai 20 itu ketika mereka kritik negara terus udah gitu disuruh kasih solusi atau alternatif, mereka bilang kritik itu tidak perlu disertai oleh solusi atau alternatif, itu kan tugas negara untuk memberikan yang terbaik gitu. Ya itu argumen mereka, jadi mereka nggak pernah ngasih alternatif, nggak pernah ngasih solusi gitu. Itu sah saja, seperti perkataan sah-sah saja. Bagi pemula, Bagi pemula. bagi para doktor, profesor yang sudah bertahun-tahun membangun reputasi sosial di lembaga akademis, Ya. yang sudah membangun Bang. reputasi sosial di gerakan NGO, membangun reputasi sosial bahkan di pemerintahan beberapa di antaranya, mereka bukan orang yang inosen loh. Bukan. Kalau dalam kekuasaan itu udah nggak berdosa, kalau Mereka dalam pernah dalam sana. kalau dalam kekuasaan itu dianggap berdosa, ya, mereka bukan orang yang tak berdosa. Ya. Jadi mereka sudah bangun reputasi, menjadi bagian dari kekuasaan berkali-kali. Kalau saya kan baru. Saya baru di eksekutif ini. Apa yang menyebabkan misalnya seorang Profesor Mahfud menjadi bagian kekuasaan bukan pengkhianat, sementara Budiman menjadi bagian baru dari kekuasaan dianggap pengkhianat? Apa masalahnya? Apa bedanya? Apakah Lamaan Profesor Mahfud di dalam padahal ya. yang saya nggak mengatakan Pak Mahfud berkhianat, enggak, saya nggak mengatakan itu. Tapi artinya apa? Apa bedanya? Apa bedanya misalnya teman-teman yang berkumpul di UII atau di UGM atau kemarin di UI? Mereka beberapa di antara pernah menjadi bagian dari kekuasaan loh. Entah di masa Pak Jokowi, entah di masa Pak SBY. Saya tahu mereka menjadi bagian Gus Dur. Mereka pernah menjadi bagian dari kekuasaan loh. Jadi mereka tidak setak berdosa itu. Jadi menurut saya adalah mereka pernah bangun reputasi itu. Dah kalau yang pernah bangun reputasi itu dan pernah mendapatkan panen kekuasaan, walaupun saya yakin mereka nggak korup, tidak harus korup untuk mereka nggak korup. Saya tahu mereka nggak korup. Tapi bukan soal korup duitnya, korup pikirannya yang saya gugat. Korupsi pikirannya, bukan korup duitnya. Saya tahu mereka nggak korup, tapi mereka mengkorupsi pikirannya. Mengkorupsi pikiran akan memberikan legitimasi bagi korupsi duit, bagi korupsi yang lain-lain, begitu kan? Nah, artinya bagi orang seperti itu yang membangun reputasi itu mereka mengatakan jangan minta kami solusi dari kami. Bagi saya itu tidak fair, tidak etis, tidak logis, dan sama sekali nggak estetis juga. Sebagai sebuah retorika tidak menarik untuk didengar. Nah, gitulah. Kalau di Gen Z mungkin Kalau gengsi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kritik ya wajar. Mereka nggak pernah Ya, menjadi kekuasaan. Dan ketika diminta juga belum tentu mereka ngerti juga. Ya, mungkin beberapa di antara yang ngerti, tapi mereka punya hak untuk silent. Mereka punya hak untuk tidak ngasih resep mereka. Tapi mereka pernah menjadi kekuasaan, pernah mengeluarkan resep-resepnya, dan secara langsung atau tidak langsung membawa keburukan yang mereka kritik pada terjadi sekarang juga adalah bagian dari, kalau itu keburukan ya, kalau itu keburukan ya, kan mereka mengatakan bahwa hal yang terjadi hari ini buruk. Tapi seolah hal buruk hari ini adalah terjadi karena pemerintahan hari ini. Kalau mereka mengatakan ini buruk. Padahal satu keburukan sosial
Itu tidak satu malam terjadinya. Itu bertahun-tahun, bersatu generasi. Dan mereka pernah menjadi bagian dari generasi itu. Menjadi bagian dari kekuasaannya. Anda tidak inosen. Anda tak berdosa. Kalau itu dianggap dosa. Kira-kira begitu. Paham ya? Iya. Paham. Saya punya pertanyaan terakhir nih buat Ya, abang ya, ya. nih. Nanti nggak tahu kalau misalkan abang Ben punya pertanyaan terakhir juga. Ya. Tapi kalau misalkan dari gue bang, pertanyaan terakhir nih, izin ya bang ya. Kalau di Gen Z ini sekarang, kalau kita berbicara politik nih ya bang, ada 2 jenis Apa tuh? Gen Z itu yang suka politik. Yang pertama ada Gen Z yang super kritis, tapi kritis itu buat mereka itu sama dengan menyerang pemerintah, men-challenge kekuasaan. It's okay. Tapi Gak masalah. kritis itu gak pernah ada yang mendefend kekuasaan atau ngomongin hal lain selain itu. Mereka cuma men-challenge kekuasaan aja, bahkan tidak memberikan solusi gitu. Yang oposisi itu basically. Nah yang satu lagi, ini yang sebenarnya jarang dibicarakan sama orang-orang, tapi muncul sebuah, saya rasa bukan gerakan ya, tapi sebuah tren. Apa tuh? Untuk melihat politik itu bukan sebagai sesuatu yang ideologis yang diperuntukkan untuk mensejahterakan orang-orang di sekitarnya, tapi menggunakan politik sebagai medium untuk mencari kekuasaan dan mencari kekayaan gitu. Ini ada tren anak-anak Gen Z seperti ini. Oh ya? Dan mereka mulai banyak nih. Karena disebabkan konten-konten ya siap kanda atau Korea-Koreaan gitu. Nah, jadinya mereka arahnya ya. jadinya mereka Ada 2 ekstrim ya? ada 2 ekstrim. Jadi ada ekstrim yang sangat mengkritik terhadap pemerintah, ada ekstrim yang ingin masuk pemerintah untuk mendapatkan Jadi ada yang kekuasaan. menganggap sebuah kekuasaan ada daging babi, ada yang kemudian ingin menikmati pesta babi gitu ya. Ada yang ingin menikmati pesta babi. Ada yang bilang bahwa babi itu enak, kenapa nggak dimakan aja gitu. Jadi Ya. ada 2 ekstrim itu. Dan ini kan kedua ekstrim ini muncul karena adanya sosial media gitu. Oke. Dan sosial media bisa sebebas ini karena hasil dari reformasi kan. Nah, sebagai salah satu tokoh reformasi nih Abang nih. Abang melihat dan menanggapi tren Gen Z seperti ini tuh seperti apa nih Bang? Karena sebagai Gen Z nih ya Bang, saya melihatnya nih 2 tren ini tuh lama-lama akan menghancurkan bangsa. Yang satu akan menghancurkan bangsa lewat instabilitas, yang satu lagi Jadi yang menghancurkan satu mau bangsa. ninggalin kapal Indonesia selamat sendiri-sendiri, yang satu mau nyuri seluruh ornamen di kapal itu gitu ya. Iya. Jadi ada 2 itu Bang. 2 itu. Iya. Saya nggak bercanda loh Bang. Ini menarik Bener sih. ini. Karena Ya. kalau misalkan saya pergi ke paham yang SMA, kamu maksud. ya SMA di atau ke kampus-kampus atau ke SMA gitu, ada 2 ekstrim ini Bang. Ada yang kamu lihat ya? Ada gitu. Masuk ada, dan lucunya nih mereka semua nih masuk Ormek Bang gitu. Orang kenapa? Organisasi ini ekstra Organisasi ekstra. Aktivis lah ya. aktivis ya. Mereka semua masuk lewat situ Bang gitu. Jadi gimana Bang cara menanggapinya nih? Karena ini krusial nih untuk masa depan. Latar Itu- belakang mereka begitu tuh apa mungkin Iya. kira-kira ya? Literasi Menurut kah, saya gini, yang kedua selalu ada namanya penumpang gelap, selalu ada namanya penikmat, itu selalu ada di setiap zaman. Anda mengeluarkan ajaran semulia apapun, selalu ada yang mencari profit dari ajaran semulia apapun. Itu selalu ada, antara agama maupun ajaran sekuler, selalu ada kayak gitu. Itu sudah defaultnya manusia lah kira-kira gitu ya, ada. Tapi yang pertama itu terjadi karena apa? Sebenarnya pertama itu bisa menjadi energi transformasi luar biasa. Mereka punya niat baik setidaknya. Mereka punya niat baik. Menurut saya itu bisa dikelola dalam pengertian supaya mereka tidak skeptis berkekuasaan. Asal tadi itu keberpihakan pada rakyatnya udah oke. Keinginannya untuk clean governance udah oke. Barangkali yang harus kita ajak diskusi dengan mereka adalah seperti saya katakan tadi, ajak mereka diskusi tentang sejarah. Bahwa pernah ada satu masa negara juga bisa menjadi sangat baik. Ya, dan itu kenapa tidak bisa kita gali kembali, bangkitkan lagi. Pernah pada masa dan logika juga. Mungkin gak sih peradaban dibangun oleh individu-individu yang berserakan, tidak membangun sistem? Mungkin gak sih peradaban dibangun tanpa membangun sistem yang baik, hanya sekedar individu-individu yang baik?
Logikanya seperti itu. Ketiga, secara geopolitik, cara kita melihat negara yang seperti itu, curiga. Lantas kemudian Anda biarkan siapa untuk mengelola negara ini? Kekuatan modal mana? Kekuatan teknologi apa yang kamu akan izinkan untuk mengelola negara dan merebut dari hak rakyat? Ya, menurut saya banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan mereka. Artinya, yang pertama tidak selalu harus ada. Pernah pada suatu masa di Republik ini, orang-orang yang marah pada establishment, marah pada kemapanan, menginginkan keadilan, inginkan kebersihan, mereka berpartai, mereka berkuasa, mereka merebut kekuasaan, mereka berkuasa, mereka memerintah negara ini tanpa harus jadi korup, tanpa harus menjadi korup, dan tidak korup pikiran, tidak korup uang. Masa-masa Republik awal, pendiri Republik kita, mereka juga sama marah dengan yang kelompok pertama itu. Tapi mereka kemudian bertemu dengan pikiran-pikiran yang tepat. Pikiran-pikiran yang tepat adalah bukan cuma dari orang-orang yang baik baca, tapi juga mau berpikir. Dan tidak mengkhianati pikiran mereka sendiri. Belajar sejarah, tapi melupakan pelajaran dari sejarah. Bahwa membangun peradaban tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bangun sistem. Gitu loh. Kira-kira gitu. Terjawab sudah ya. Paling sih ini sih Bang. Yang pertama bisa. Yang kelompok kedua ini nih yang makin besar jumlahnya nih Bang. Menakutkan. Kalau ini tidak dikonsolusikan yang pertama, yang kedua akan besar. Kalau ini tidak dikonsolusikan yang pertama, yang punya niat baik tapi naif, akan dikalahkan oleh generasi yang tidak punya niat baik, karena ingin mencuri, tapi terorganisir. Kalau kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, kejahatan terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu aja sih. Banyak habisnya Bang. Ya iya, ini akan makin banyak kalau nggak dikonsolusikan. Nah, saya khawatir yang ini nggak kunjung dikonsolidasikan dan nggak boleh kita konsolidasikan agar mereka berpikir sistematik. Tapi mereka nggak punya Sambil terus dikomporin untuk surga pada negara. Jangan-jangan memang dipakai untuk memperlebar ini. Nah soalnya nih yang kelompok kedua ini, itu mereka tuh paham real politik. Mereka paham asas-asas Machiavelli bahwa di Indonesia ini tuh bukan utamanya adalah republik servitude gitu. Republik layanan gitu. Jadi mereka pada mencari patron gitu. Mencari kegunaan. Ya wajar. Gitu. Itu bukan cuma Indonesia, fenomena di mana-mana itu. Iya. Selalu ada. Nah makanya ini Anda menegakkan Islam juga Anda bisa menegakkan kekhilafahan dan banyak cita-cita khalifah yang korup kan. Tapi terjawab sih Bang. Besarkan ini maka akan mengurangi ini. Kalau ada yang menghalangi kamu untuk mengkonsolidasikan ini, jangan mereka bekerja untuk membesar ini. Sadar atau tidak sadar, sebaik apapun buku revolusioner yang kamu baca, kamu bekerja untuk melayani ini. Iya, menarik sih. Harus dikonsolidasikan ini anak-anak yang kritis. Yang kritis, ini. tapi jangan naif. Belajar, maka saya selalu bilang, anak muda harus belajar sejarah. Karena dalam sejarah ada banyak possibilities. Sejarah mengajar kamu jadi visioner dan idealis. Tapi Anda harus belajar geopolitik. Karena geopolitik mengajar kamu jadi realis. Ya. Betul sekali, setuju. Geopolitik tuh sekarang orang tuh mengenyampingkan dari analisa yang ada terjadi di dalam negeri. Karena susah. Karena kebijakan pemerintah kan terpengaruh antara geopolitik juga. Interplay di dunia sana. Iya, dengan satu negara tetangga aja Singapura misalnya, itu banyak sekali. Kenapa nggak dilihat itu? Itu penting, berpikir sistematik kan, sistemik. Berpikir sistemik. Kepentingan nasional masing-masing negara itu akan selalu berhadapan-hadapan. Iya. Dan pasti ada pelaku-pelakunya yang nyetrum kan ke dalam. Ada proksi-proksinya. Iya, ada proksi-proksinya pasti. Bukan karena Budiman anti asing. Enggak, saya nggak pernah anti asing. Saya saya pernah lama saya tinggal di barat. Saya menikmati. Iya. Walaupun saya nggak mungkin lama-lama kalau di barat makannya ya. Gak bisa saya makan tanpa ini saus sambal Indonesia. Identitas itu udah. Gitu kira-kira. Ya. Jadi udah kayaknya. Udah kayaknya. Udah ya. Udah terjawab semua. Udah terjawab semua. Ya. Aduh, emang ini udah sejam sih kita ngobrol-ngobrol tentang reformasi, tentang blok kiri. Emang kadang sih yang saya perhatiin sih Bang, di Indonesia ini tuh
mungkin di cara berpikir orang Indonesia itu masih belum paham bahwa tidak bisa mengseparate antara kesucian moral dan juga kekuasaan. Mereka ini terlalu memikirkan bahwa kekuasaan itu mutually eksklusif sama kesucian. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely gitu. Harus baca Ian Safiro dulu kali. Iya. Padahal belum Moral tentu foundation. gitu. Kalau misalkan kita baca Tan Malaka kan dia sering stress out tentang dialektik materialisme gitu. Dia sebenarnya dan menurut saya nih ketika saya baca Malaka nih, saya awalnya bingung Bang. Kayak ini nuansanya apa nih? Ini tuh kalau misalkan kita buat tangible kayak gimana bentukannya? Nah, ternyata kalau misalkan kita buat tangible itu dan saya paham nuansanya, ya itu basically kayak gini Bang. Pembahasan yang belum ada dialektika materialisme itu ngomongin tentang moralitas, tentang niat, tentang karakter gitu, tentang penokohan gitu. Tapi setelah dialektika materialisme itu membicarakan kondisi, membicarakan kondisi objektif, sistem, kebutuhan gitu. Ujung-ujungnya ketika kita membangun sebuah negara, yang lebih mempengaruhi kita adalah kondisi di sekeliling kita, bukan intensi atau bukan karakter. Itu bisa berubah gitu karena sistem itu mempengaruhi orang ujung-ujungnya gitu. Sederhana aja kalau kamu cukup berpikir analitis kritis ya, melatih otak kita. Kalau kamu naik kereta api, bagaimana sistem mengatur perilaku orang? Ketika masuk kamu stasiun di Indonesia, kamu akan berpikir, bekerja, melangkah, duduk seperti masyarakat negara-negara OECD. Masuk negara-negara maju tuh. Begitu keluar dari stasiun kereta, ya, keluar dari ruang parkirannya, udah masuk ke global south lagi ya. Simple aja Bang di Blok M nih. Ya kamu lihat kereta api aja. Kalau kamu melatih otakmu ya, bukan sekedar banyak baca buku keren tapi kurang analitis, ya kamu nggak bisa melakukan analogi itu. Saya naik MRT itu di Blok M tuh masih ada satpamnya tuh, setiap gerbong gitu. Tapi kalau di Singapura kan nggak ada gitu. Iya, nggak usah ke Singapura deh. Ya ini aja di stasiun kereta api saya sering melakukan perjalanan dari Gambir sampai Surabaya sampai Jogja atau Bogor Jakarta di stasiun-stasiun kita. Kamu akan lihat cara mereka berjalan, cara mereka berperilaku, behavior mereka seperti di negara-negara OECD gitu, seperti di negara-negara inilah maju, China, Rusia segala macam, atau Singapura ya. Begitu keluar dari parkiran, udah beda lagi. Global South. Langsung. itu harus kalau kamu pikir geopolitik sebagai insting, geoekonomi sebagai insting, ekonomi politik sebagai insting. Ya, ekonomi politik sudah sebagai insting ya, bukan sebagai analisa ya. Sejarah sebagai insting. Kamu akan bisa melihat fenomena sehari-hari dan kemudian melakukan, oh ini seperti ini. Tapi sekali lagi, orang pintar kita banyak literasinya, banyak koleksi bukunya. Tapi mungkin kurang berlatih untuk melakukan analisis dan kontemplasi maupun diskusi. Iya. Ataupun debat. Debat dianggap melanggar kesopanan. Aduh. Terima kasih Bang Budiman udah datang ke acara Real Politik kita hari ini. Wah, banyak banget belajar kita hari ini. Gila. Bahwa emang ternyata tuh untuk menjadi oposisi di Indonesia sekarang kita harus neolib. Harus ke kanan, nggak bisa Harus kiri. ke kanan, nggak bisa Nggak kiri. bisa, gitu. kamu harus dari kanan. Kamu harus menjadi neolib. Harus jadi neolib. Kita ngomongin, wah ini Ngaku sosialis, nih, gitu. mau menjatuhkan Pak Prabowo. Ini barang udah di kiri bro. Ini barang udah di kiri. Mau ngapain lagi gitu kan? Ini udah sosial koperasi itu. Udah. Ya, gitu. Oke, terima Oke, kasih. makasih Bang ya. Budiman Makasih. udah datang Oke, ke oke. acara Real Politik. Oke. We will see you in the next episode of Sampai Real ketemu. Politik. Bye bye. Bye bye.